Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mata. Syarat diberlakukannya hukuman qisas terhadap pelaku tindak pidana jika semua syarat yang disyaratkan dalam syariat Islam atas pelaku tindak pidana terpenuhi, maka harus dilaksanakan hukuman qisas. Dan jika tidak terpenuhi semua syaratnya atau sebagiannya, maka tidak dilaksanakan hukuman qisas terhadap pelaku. Dan hal itu berlaku dalam semua macam tindak pidana, baik karena tindak pidana pembunuhan atau melukai. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang terbunuh terpelihara darahnya. Jadi korban bukanlah termasuk orang yang hadar darahnya, yaitu mereka yang tidak dilindungi nyawanya dalam agama Islam. Adapun jika korban berupa seseorang yang hadar darahnya, maka tidak dilaksanakan hukuman qisas terhadap pelakunya. Orang yang membunuh baligh dan berakal. Pelaku tindak pidana sudah baligh, adapun jika yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seorang anak kecil yang belum mencapai batas baligh, maka dia tidak dikenai hukuman qisas. Pelaku tindak pidana adalah seorang yang berakal. Lain halnya jika pelaku adalah seorang yang gila. Fayumtana'ul qisas min majnun, maka terhalang hukuman qisas terhadap pelaku yang terganggu kejiwaannya. Pembunuh bukan bapak orang tua dari terbunuh. Pelaku tindak pidana bukan orang tua korban. Walaupun orang tuanya kafir, baik dia adalah seorang ayah dari korban atau ibunya, kakek atau neneknya, maka jika pelaku adalah orang tua dari korban, maka pelaku tidak dikenai hukuman qisas. Karena orang tua penyebab adanya anak atau cucu dalam kehidupan nyata ini, maka tidak boleh terjadi seorang anak atau cucu menjadi penyebab kematian dari orang tuanya. Apapun sebabnya, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqadu lil ibni min abih, rawahul hakim. Artinya tidak dilaksanakan hukuman qisas kepada seorang ayah karena membunuh anaknya sendiri. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Derajat korban tidak lebih rendah dari derajat pelaku. Nah, jadi derajat korban tidak lebih rendah dari derajat pelaku. Tinggi rendahnya derajat korban maupun pelaku dalam hal ini ditinjau dari dua arah, yaitu dari segi kekufuran dan perbudakan. Fala yuqtalu muslimun bikafir harabiyan kana aw dhimmiyan aw mu'ahidan. Jadi tidak dibenarkan seorang muslim dibunuh dengan sebab menghilangkan nyawa seorang yang kafir
atau seorang budak. Kisos dilakukan dalam hal yang sama seperti mata dengan mata, hidung dengan hidung, dan seterusnya. Aku karena pancaran ketenanganmu, ya Rasulullah, ya Habiballah. Tak pernah ku tatap wajahmu